Informasi selanjutnya pemirsa, aparat kepolisian Metro Jakarta Pusat mengungkap modus yang dilakukan dua wanita pelaku aborsi ilegal di sebuah rumah di Jalan Mirah Delima, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diketahui telah melakukan aborsi kepada lebih kurang 50 orang wanita dengan tarif yang bervariasi. Usai melakukan penggerebekan, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah yang dijadikan lokasi praktik aborsi ilegal di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Satu persatu ruangan yang berada di rumah tersebut turut dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 3 kamar yang digunakan pelaku, mulai dari melakukan tindakan aborsi, tempat peristirahatan pasca melakukan aborsi, hingga tempat pembuangan janin. Dari hasil olah TKP, polisi mengungkap bahwa SN dan komplotannya telah mengaborsi 50-an janin. Para pasien wanita itu dimintai uang antara 2,5 hingga 8 juta rupiah. Tarif aborsi tersebut bergantung dari usia janin. Pada saat kami geledah ataupun melakukan penindakan hukum, juga ditemukan ada 3 orang pasien, ya, inisial J, AS, RV, dan IT, ya, di mana 3 orang baru saja selesai melaksanakan tindakan, sedang beristirahat karena masih pendarahan, dan 1 orang sedang baru mau akan dilakukan. Jadi dalam ada 2 kamar, 1 kamar tindakan, 1 kamar kamar istirahat, dan 1 tempat pembuangan. Janin-janin yang setelah dilakukan tindakan ataupun disedot oleh para pelaku dibuang ke dalam kloset. Polisi mengungkap SN tidak memiliki latar belakang tenaga medis atau dokter, tetapi hanya berstatus ibu rumah tangga. Wanita itu ditangkap bersama 6 orang lainnya di sebuah rumah di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. SN bekerja bersama seorang wanita berinisial NA. NA yang juga menjadi asisten bertugas untuk mengiklankan usaha haram mereka serta mencari pasien. Kemudian ada seorang pria berinisial SM yang bertugas sebagai sopir antar jemput pasien aborsi. Sementara itu Bambang, pemilik rumah yang dijadikan lokasi aborsi geram, kontrakannya dipakai untuk berbuat kriminal. Bambang tak menyangka wanita berjilbab itu melakukan praktik ilegal. Nggak ada rasa. Ya pemirsa, sekarang saya akan tanya kepada rekan saya, Vena Kintan, yang sudah siap mengabarkan bagaimana kondisi terkini di lokasi. Seperti apa Vena kondisi di Kemayoran? Silakan dengan laporannya. Pemirsa, di tempat saya mengabarkan saat ini, khususnya di tempat kejadian perkara, tidak ada yang pernah bisa menyangka ya, karena di sini adalah lingkungan yang aman dan tertib, tapi lagi-lagi hari Selasa kemarin pihak kepolisian pada akhirnya telah berhasil menggerebek klinik aborsi di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu, Jakarta Pusat, tepatnya di nomor 14. Nah, malam hari ini kalau bisa saya gambarkan, situasinya masih sama ya, masih terpasang garis polisi di sini, di mana di rumah yang luasnya kurang lebih 10 kali 13 meter dengan 2 lantai ini, pihak kepolisian juga kemarin telah berhasil mengamankan 7 orang, di mana 3 orang diantaranya merupakan pelaku, sementara 4 orang lainnya ini adalah pasien yang pada saat itu akan dan telah selesai melakukan aborsi di tempat kejadian perkara ini. Dan untuk lebih lanjutnya, Caca Anissa dan juga pemirsa, saya penasaran bagaimana sebetulnya cerita keseharian dari para pelaku yang sebelumnya tinggal di rumah ini. Saya akan ajak Anda untuk langsung berbincang dengan Ketua RT di kawasan ini. Sudah ada Pak Usman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Usman. Selamat malam. Pak Usman, saya penasaran bagaimana sebetulnya keseharian dari para pelaku ini. Sebelumnya ada berapa sih orang yang tinggal di sini, Pak? Ya, sebelumnya para pelaku ini tidak pernah mendaftar ke Ketua RT. Jadi begitu mereka datang pun tidak ada mau melapor gitu. Kemudian saya sebagai Ketua RT juga sudah menegur berapa kali mengunjungi rumah ini ataupun by telepon tidak direspon, artinya beralasan mereka untuk memberikan identitas diri. Gitu. Makanya mulai dari situ saya mulai curiga gitu, ini siapa sih gitu. Terus tidak bersosialisasi sama tetangga kiri kanan juga.
Yang saya penasaran nih Pak, tidak bersosialisasi. Tapi apa yang kemudian dilihat oleh Pak RT dan juga warga-warga di sekitar sini, aktivitas dari orang-orang yang tinggal di sini pada saat itu seperti apa Pak? Adakah orang-orang lain yang datang ke rumah ini sebetulnya? Iya, eh, jadi ada beberapa orang datang ke sini, para wanita, perempuan, ibu-ibu separuh baya gitu, masih umur 30-an, 20-30 itu sering ke sini dengan mengendarai mobil. Kemudian mereka turun dari mobil langsung masuk ke dalam, kemudian pintunya langsung ditutup. Nah, kita nggak tahu aktivitas di dalam apa, kita nggak tahu. Dan begitu juga ke pulangnya mereka dari dalam langsung masuk mobil dan langsung pergi. Gitu. Tapi yang itu sempat dilihat oleh warga sekitar dan juga Pak RT ya Pak. Tapi saya penasaran juga, adakah warga sekitar nih melihat ada aktivitas mencurigakan atau suara-suara bising ataupun mungkin bau-bau menyengat di sekitar rumah ini Pak? Ya, selama mereka ngontrak di sini itu tidak ada suara berisik teriak-teriak itu, terus ada kelihatan wanita hamil, perutnya besar gitu, tidak ada tanda-tanda seperti itu. Kami curiga malah ini tempat penyaluran tenaga kerja wanita tadinya, karena banyak wanita keluar masuk gitu. Terus beberapa hari sebelum digerebek itu di got kami itu tercium bau-bau amis gitu. Kita nggak menyangka kalau ini itu apa gitu, karena kan memang nggak ada kelihatan orang hamil apa buat aborsi, nggak kita bayangkan gitu. Memang kita tidak mencuriga ke sana, ke arah sana. Saya dengar Pak RT pada saat penggerbekan, setelah penggerbekan ini sempat juga ikut masuk ke dalam ya Pak, melihat apa saja yang ada di dalam. Bisa digambarkan nggak Pak apa-apa saja yang Pak RT lihat pada saat setelah penggerbekan? Ya, pas penggerbekan itu ada para pelaku 3 orang, perempuan 3, 1 laki-laki itu driver Grab, driver online gitu. Nah, kemudian itu ada barang buktinya di dalam berupa vakum dan semacam senter untuk kedokteran gitu. Dan beberapa ada obat. Ruang tamunya kosong, itu cuma ada kulkas sama kursi meja sedikit aja buat tamu. Kabarnya para pelaku ini sudah sekitar 1,5 bulan ya Pak, kurang lebih tinggal di sini. Bagaimana respon pemilik rumah kontrakan ini Pak? Iya, kita pemilik rumah dan ketua RT itu sudah bingung kenapa dalam kurang lebih 1 bulan itu tidak ada pengontrak rumah ini mau bersosialisasi sama RT, sama warga gitu, tidak memberikan identitas diri. Kalau saya samperin ke sini alasan lagi mandi, nanti balik lagi aja gitu, atau lagi sibuk nggak bisa ditemuin gitu. Mulai dari itu kita ada timbul kecurigaan di sana. Artinya kalau bisa saya simpulkan, warga sekitar sini termasuk Pak RT tidak tahu sama sekali adanya aktivitas klinik aborsi di sini kurang lebih 1,5 bulan, dan baru tahunya pada saat penggerebekan hari Selasa kemarin ya Pak? Iya, betul. Kita nggak mengira ke sana. Gitu. Bagaimana respon warga setelah mengetahui ini ada Wah, seperti ini Pak? kaget sekali, kaget. Warga kaget sekali gitu. Warga di sini kan sebenarnya semuanya care sama lingkungan keamanan, itu peduli gitu. Mereka memang nggak keluar, tapi mereka ada grup RT itu atau japri Pak RT. Dia laporan, Pak ini ada ini, Pak ada ini gitu. Kemudian kita sikapi semuanya itu. Kita tetap pantau. Baik, terima kasih Pak Usman, terima kasih Boleh atas saya waktunya. ucapin juga sama Kapolres Kemayoran Jakarta Pusat karena udah membantu kami untuk membongkar ini. Terima kasih sekali karena kerjanya cepat sekali, dan terima kasih buat jajarannya. Terima kasih Pak Usman, terima kasih atas waktunya Pak Usman. Nah, itu dia tadi pernyataan dari Ketua RT setempat yang sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata ada aktivitas klinik aborsi di sini. Bahkan Pak RT sempat melihat ada vakum cleaner yang berdasarkan keterangan pihak kepolisian ini digunakan oleh para pelaku untuk menyedot janin setelah proses aborsi dan juga langsung dibuang ke kloset kamar mandi di rumah ini. Sementara demikian, Caca Anissa kembali ke Anda di studio. Terima kasih Veda mengabarkan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat.